Kalau sahabat Gen pernah berjalan-jalan di halaman belakang rumah atau sekolah yang memiliki dinding tanah yang cukup tinggi, apakah sahabat Gen pernah melihat tumbuhan aneh seperti ini? Kalau sahabat Gen pernah melihat, memegang atau bahkan mengambilnya, maka selamat sahabat Gen, sudah lebih dekat untuk mengetahui apa itu tumbuhan paku. Tumbuhan paku dalam istilah biologi atau latinnya adalah Pteridophyta. Kata tersebut diambil dari kata pteron yang berarti sayap bulu dan pita yang berarti tumbuhan. Istilah kata tersebut merujuk pada susunan daun yang umumnya membentuk daun sayap atau menyerupai bulu-bulu yang tersusun. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan berkormus dan berpembulu yang paling sederhana. Tumbuhan paku sering disebut dengan tumbuhan Cormophyta berspora karena berkaitan dengan adanya akar, batang, dan daun sejati, serta bereproduksi aseksual dengan spora. Tumbuhan paku juga disebut sebagai tumbuhan berpembulu atau istilahnya Tracheophyta karena memiliki pembuluh pengangkut. Beberapa pertanyaan biasanya muncul mengenai tumbuhan paku ini. Sahabat Gen pasti bingung kan untuk menentukan batang sesungguhnya pada tumbuhan paku ini. Kalau sahabat Gen menunjuk bagian ini sebagai batang, maka sahabat Gen kurang tepat di menjawabnya. Batang tumbuhan paku itu terletak di dalam tanah, namanya adalah rizom. Pada rizom ini muncul akar serabut yang berupa rambut-rambut halus dan tangkai daun. Tangkai daun inilah yang di atas permukaan tanah yang sering kita anggap sebagai batang. Oke, berdasarkan ukuran, dalam tumbuhan paku terbagi menjadi dua macam, yaitu mikrofil yang diibaratkan sebagai daun kecil di mana tidak terdapat tulang dan tangkai, dan makrofil yang istilahnya daun besar. Sedangkan berdasarkan fungsinya, daun tumbuhan paku terbagi menjadi dua macam, yaitu sporofil yang menghasilkan spora dan trofofil tidak menghasilkan spora. Beratnya daun ini hanya untuk fungsi fotosintesis. Kalau sahabat Gen perhatikan lebih dekat lagi, biasanya akan terlihat bagian bulat kecil pada daun tumbuhan paku. Dalam istilah biologi ini disebut sebagai sorus. Tenang sahabat Gen, ini bukan merupakan bagian yang berbahaya dari tumbuhan paku. Sorus berkaitan dengan perkembangbiakan tumbuhan ini. Tumbuhan paku berkembang biak dengan spora. Spora tersebut berada di kotak spora atau sporangium, di mana kumpulan sporangium tersebut berkumpul di dalam wadah yang disebut sorus. Sorus sendiri dilindungi oleh selaput yang disebut insidium. Perlu diketahui Gen bahwa tumbuhan paku mengalami dua fase dalam daur hidupnya. Dua fase tersebut disebut fase sporofit dan fase gametofit. Fase sporofit, fase ketika tumbuhan paku tersebut menghasilkan spora. Spora tersebut lalu tumbuh menjadi protalium. Nah, protalium ini merupakan organisme fase gametofit berbentuk talus berukuran kira-kira 1-2 cm dan hanya berumur beberapa minggu. Sebagai organisme fase gametofit, protalium membentuk antheridium atau alat kelamin jantan dan menghasilkan sperma, dan membentuk juga agamium yaitu alat kelamin betina yang menghasilkan ovum. Hasil faktorisasi ovum oleh sperma akan menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi tumbuhan paku dan kembali dalam siklus hidup sebelumnya. Dan sahabat Gen, ternyata tumbuhan paku terdiri dari berbagai jenis loh, tapi tidak termasuk jenis paku yang satu ini ya. Saat ini sudah ada sekitar 12.000 spesies Pteridophyta yang telah ditemukan. Tentunya terdapat dalam klasifikasi yang spesifik mengenai tumbuhan yang satu ini. Beberapa tumbuhan seperti di gambar termasuk jenis tumbuhan paku yang tentu ada karakteristik khusus mengapa dimasukkan dalam jenis tumbuhan paku. Untuk video pengantar ini cukup sampai di sini ya, sahabat Gen. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.